walaupun sudah lama berlalu, tapi aku tidak pernah lupa bagaimana kakak meninggal. Devina berkata dengan sedih. Mobil itu mengalami kecelakaan dan meledak. Dia dan kakak ipar terbakar habis tanpa sisa. Sampai-sampai pemakamannya hanya dengan memasukkan benda miliknya ke dalam peti. Cukup, jangan katakan lagi. Tuan besar tiba-tiba marah besar. Semua orang di sekitar terkejut menatapnya dengan heran. Daniel mengerutkan kening dan melihat ke arahnya. Dia tahu bahwa kedatangan Devina bukanlah hal yang baik sampai membuat Tuan besar marah besar seperti itu. Tuan besar memberi isyarat. Sanjaya segera mendorongnya ke samping dan meminta pengawal untuk memanggil Johnson Hilton. Banyak tamu undangan yang melihat adegan ini tetapi tidak tahu apa yang telah terjadi. Semua orang masih memperhatikan Daniel dan pengantinnya. Pernikahan masih terus berlangsung dan ketiga anak masih berjalan menuju panggung. Teriakan Tuan besar barusan itu membuat mereka terkejut, tetapi mereka berpikir bahwa Tuan besar hanya sedang memberi pelajaran pada wanita jahat di sebelahnya dan tidak berpikir macam-macam. Tuan besar, ada apa? Johnson juga datang menghadiri upacara pernikahan hari ini. Dia duduk di barisan belakang Tuan besar. Aku ingat kamu pernah berkata bahwa Tracy mirip dengan seseorang. Tuan besar tidak ingin buang-buang waktu, langsung menyerahkan selembar foto itu kepada Johnson. Apa dia? Johnson menerima foto itu dan melihatnya. Raut wajahnya berubah drastis, namun tidak berani berbicara. Sepertinya benar. Tuan besar bisa menemukan jawabannya dari ekspresi Johnson. Kamu sudah tahu dari awal, kenapa tidak memberitahuku? Aku hanya merasa dia sangat mirip dengan Bellamore, tapi tidak yakin dengan identitasnya. Ditambah lagi, hubungannya dengan Daniel, aku tidak bisa berkata banyak. Johnson mengerutkan kening dan bertanya, kalian sudah melakukan pengecekan terhadap identitasnya? Jangan-jangan dia benar-benar adalah Putri Bellamore. Devina mengungkapkan kebenarannya secara langsung. Kalimat ini bagian petir di siang bolong mengejutkan semua orang. Apa? Sanjaya melebarkan matanya dengan heran, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Johnson juga terkejut walaupun dia sudah curiga sebelumnya, namun mendengar langsung kalimat ini, dia benar-benar terkejut. Wajah Tuan besar bagaikan awan gelap, matanya langsung menjadi tajam. Ini buktinya. Devina menyerahkan sebuah berkas dokumen pada Tuan besar. Tuan besar mengambilnya dan melihatnya, wajahnya menjadi lebih suram dan lebih menakutkan. Johnson dan Sanjaya tidak berani bergerak, mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Devina tahu bahwa tujuannya telah tercapai, kemudian segera berkata, Ayah, grup Moore berusaha untuk memenangkan pertarungan dan menekan kita keluar grup Wildlands. Dengan cara ini, menyuruh anak Bella menggoda Daniel. Sungguh jahat. Jika membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Daniel masih terlalu muda, benar-benar belum pantas duduk di posisi ini. Diam. Tuan besar marah besar. Nyalah. Devina diam sejenak lalu mencibir. Aku melakukan semuanya demi kebaikan grup Wildlands, tetapi ayah malah seperti ini padaku. Baiklah, jika ayah tidak menghargainya, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Tuan besar mendongak, anak-anak sudah berjalan ke atas panggung.
mengangkat cincin itu tinggi-tinggi dengan wajah penuh senyum menatap papi dan maminya. "Terima kasih, Carlos." Tracy mengambil cincin itu sambil tersenyum memasangkan cincin kepada Daniel. Tatapannya penuh kasih sayang. Di bawah panggung terdengar suara tepuk tangan meriah, semuanya memberkati mereka. Daniel mengecup keningnya dengan lembut kemudian memeluknya. "Sekarang waktunya untuk pengantin pria memasangkan cincin pada pengantin wanita," kata pendeta. "Papi, ini cincinnya." Carlos mengangkat tinggi-tinggi kotak cincin itu. "Terima kasih, Carlos." Daniel menerima cincin bersiap untuk memasangkan ke Tracy. "Tunggu." Tiba-tiba Tuan Besar mengeluarkan suara dengan suara seperti masa lalu yang mendominasi, kuat dan acuh tak acuh yang sedikit tidak sesuai dengan suasana romantis dan hangat ini. Daniel menghentikan gerakannya, menoleh dan melihatnya. Anak-anak juga melihatnya dengan bingung. Semua tamu di bawah panggung tercengang melihat ke arah Tuan Besar dengan tidak mengerti. Sanjaya tampak serius mendorong Tuan Besar ke depan panggung. Johnson menghindar dengan sadar kembali ke tempat duduknya sendiri. "Anak-anak, ada masalah yang ingin kakek buyut katakan pada papi. Kalian pergilah bermain ke aula belakang bersama kakek Sanjaya. Yang patuh ya." Saat melihat anak-anak, sorot mata Tuan Besar kembali penuh kasih sayang seperti sebelumnya. Wajahnya juga tersenyum hangat. Ketika bocah mendongak melihat ke arah Daniel dan Tracy dengan serempak. "Pergilah." Daniel mengelus kepala kecil mereka. Dia tahu ada masalah yang terjadi. Tuan Besar hanya ingin melindungi anak-anak. "Anak baik." Sanjaya segera maju menghibur anak-anak. "Kakek Sanjaya akan membawa kalian pergi makan." Selesai bicara, beberapa perawat menghampiri dengan tergesa-gesa membawa pergi ketiga bocah di bawah perlindungan pengawal. Carlos menoleh dan melihat Tracy. Tracy melambaikan tangan padanya sambil tersenyum, mengisyaratkan untuk jangan cemas. Tapi sebenarnya hati Tracy sangat gelisah, menyilangkan kedua tangan, memutar-mutar cincin kawin tanpa sadar. Tidak tahu kenapa, dia merasakan firasat buruk dalam hati, sepertinya akan terjadi masalah. "Kakek, kalau ada masalah, nanti baru dibicarakan." Daniel sedikit mengerutkan kening, tapi tetap tenang berkata pada pendeta, "Kita teruskan." Lalu dia memegang tangan Tracy bersiap untuk memakaikan cincin nikah padanya. "Tidak perlu diteruskan." Tuan Besar menyela. Daniel lagi juga berkata pada tamu yang hadir, "Para tamu sekalian, kalian sudah boleh pergi ke aula depan untuk makan. Mohon maaf atas pelayanan yang kurang baik." Para tamu kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi. Acara pernikahan masih belum selesai, tetapi tiba-tiba dihentikan, bahkan mengusir mereka. Tuan Besar sudah bersuara, tidak ada yang berani tidak menurutinya. Para tamu segera berdiri dan berjalan ke aula depan. "Kakek?" Daniel bertanya dengan mengerutkan kening. "Apa yang kakek lakukan?" "Cincin belum dipakai, juga belum didaftarkan." Tuan Besar langsung membuat pengumuman. "Aku umumkan, pernikahan ini tidak sah." Sekujur tubuh Tracy tersentak melihat Tuan Besar dengan bingung. "Kakek, kenapa?" "Jangan panggil aku kakek." Tuan Besar berteriak dengan marah. Tracy terkejut sampai tubuhnya gemetar, tidak mengerti kesalahan apa yang sudah ia lakukan. "Apa yang dikatakan Devina pada kakek?" Daniel bertanya dengan kesal. "Seharusnya kakek tahu dia punya niat buruk." "Tidak peduli apa niatnya, tapi semua itu adalah kenyataan." Tuan Besar menyela Daniel berteriak dengan murka. "Aku katakan padamu,
Aku tidak akan pernah mengizinkan wanita ini masuk ke keluarga kita. Meski aku mati, itu juga tidak mungkin. Kenapa? Daniel tercengang dulu meski sangat tidak menyukai Tracy. Meski menentang pernikahan ini, tapi Tuan Besar tidak akan begitu bersikeras. Kali ini Tuan Besar sangat bertekad. Aku tanya padamu. Tuan Besar tidak mempedulikan Daniel, melainkan bertanya pada Tracy dengan dingin, "Apa ibumu bernama Bellamore?" Tracy ketakutan oleh aura Tuan Besar menjawab secara naluriah, "Iya." Saat mendengar ucapan ini, dokumen di tangan Sanjaya terjatuh ke lantai. Johnson yang berada di belakang juga kaget sampai membelalakan mata, berkata tanpa sadar, "Ternyata benar." Tuan Besar memejamkan mata dengan rapat. Harapan terakhirnya benar-benar dihancurkan. "Apa ini ada hubungannya dengan pernikahan kami?" tanya Tracy dengan tidak tenang. "Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kakek sudah setuju? Kesalahan apa yang aku lakukan?" "Kesalahanmu adalah tidak seharusnya kamu mengenal Daniel." Tuan Besar sudah tidak ingin bicara lagi dengannya lagi, mengalihkan pandangan memerintah dengan dingin, "Kamu cepat pergi sebelum muncul niat membunuh dalam hatiku. Cepat menghilang dari hadapanku." Tracy ketakutan sampai mundur setengah langkah. Bunga di tangan terjatuh ke lantai. Niat membunuh. Tuan Besar tidak menerimanya. Bahkan muncul niat membunuh. Apa yang terjadi sebenarnya? Kesalahan apa yang ia lakukan sampai membuatnya ingin membunuhnya? "Niat membunuh apa?" Daniel bertanya dengan terkejut. "Apa yang terjadi sebenarnya?" Tuan Besar tidak bicara, hanya membuat sebuah gerakan tangan. Dua pengawal segera menghampiri, menatap Tracy dari kiri dan kanan. "Nona Tracy, silakan." "Kurang ajar, mundur!" teriak Daniel dengan marah. "Kamu ingin aku membunuhnya?" Tuan Besar sudah kehilangan kesabaran, sorot matanya juga menjadi sangat kejam. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Sudah 20 tahun tidak pernah melihat Tuan Besar seperti ini. Terakhir kali sorot matanya berubah menjadi seperti ini adalah saat ayahnya terjadi masalah. Sorot mata Tuan Besar sangat kejam, lalu semua orang yang terlibat juga celaka. "Rian," Daniel memberi instruksi, "bawa dia ke ruang istirahat, tunggu aku." "Baik." Rian segera maju berkata pada Tracy dengan hormat, "Nona Tracy, silahkan." Saat ini hati Tracy sangat kacau, sangat panik. Dia menarik tangan Daniel, melihatnya dengan sangat gelisah, takut dia benar-benar akan menyerah padanya. "Jangan takut." Daniel memegang tangannya dengan erat, berkata dengan lembut, "Tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Pergilah ke ruang istirahat, tunggu aku di sana." Iya, Tracy mendapatkan janji, juga mendapatkan rasa aman. Dia memberi hormat pada Tuan Besar, lalu pergi mengikuti Rian. Pernikahan dibatalkan, dia pergi, anak-anak tinggal. Ini adalah pengampunan terbesarku. Tuan Besar langsung memberi perintah. "Kakek, apapun yang kamu katakan, itu tidak ada gunanya." Tuan Besar langsung menyela dan mengabaikan pemikiran Daniel, berkata dengan marah, "Kecuali ayahmu bisa hidup kembali dan berdiri di hadapanku sekarang. Kalau tidak, wanita ini tidak akan mungkin masuk ke keluarga kita." "Apa yang kakek katakan?" Daniel benar-benar bingung. "Apa hubungannya dengan ayah?" "Dia adalah putri dari pembunuh ayahmu. Menurutmu, ada hubungannya atau tidak?"
Tuan Besar memperlihatkan foto itu. Daniel tertegun di tempat, bereaksi kembali setelah waktu yang cukup lama. Omong kosong apa yang kakek katakan? Mana mungkin? Kamu lihat sendiri. Tuan Besar membuat sebuah gerakan. Sanjaya memberikan dokumen dan foto pada Daniel. Daniel membuka dan melihatnya dengan teliti. Kepalanya hampir meledak, berkata dengan panik, "Ini tidak mungkin. Pasti rekayasa Devina." Rekayasa atau bukan, apa kamu tidak bisa melihatnya? Tuan Besar balik bertanya dengan mencibir. Jangan membohongi diri sendiri. Dia memang putri Bellamont. Ibunya mencelakai orang tuamu. Keluarga Moore adalah musuh bebuyutan keluarga kita. Kamu mau menikahinya? Kamu ingin membuat orang tuamu tidak tenang di alam sana? Atau ingin membuat grup Moore menelan grup Valance? Daniel mengerutkan kening dengan erat, memegang dokumen-dokumen tersebut, tidak bersuara. Dia tidak berani percaya bahwa ini adalah kenyataan. Pasti ada yang salah, pasti begitu. Karena melihat ketiga anak itu, aku membiarkannya hidup. Itu sudah termasuk sangat murah hati. Kesabaran Tuan Besar hampir sampai batas. Dia menggetakkan gigi dan berkata, kalau tidak, berdasarkan tampangnya yang sama persis dengan Bellamont itu, aku hampir mau menghancurkannya sampai berkeping-keping. Tuan Besar, jangan emosi. Johnson menasihati dengan hati-hati lalu mengingatkan, mengenai masalah ini mungkin harus dirahasiakan dulu. Kalau sampai keluarga Moore tahu. Tuan Besar tersentak menginstruksikan Sanjaya dengan tergesa-gesa. Cepat tutup kabar tentang pernikahan. Jangan biarkan video dan foto tersebar keluar. Baik, Sanjaya segera melaksanakan. Apa kamu sudah melihatnya? Tuan Besar berteriak dengan marah. Kalau kelak grup Moore tahu identitasnya, apa kamu pernah memikirkan akibatnya? Sekarang masih bisa menutupinya, tapi bagaimana ke depannya? Apa kamu bisa menutupi wajahnya? Masih ada ketiga anak itu. Kalau grup Moore tahu bahwa mereka adalah penerus keluarga Moore. Saat berbicara sampai di sini, Tuan Besar menjadi cemas. Tidak bisa, mereka tidak boleh tahu.